Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pengajian yang kemarin, yaitu membahas tentang rukun iman. Faslun wa arkanul imani sittah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman sittah itu ada 6. Antu'mina billah, kemarin sudah diterangkan tentang iman kepada Allah. Yang kedua adalah wa malaikatihi, kita harus iman kepada malaikat Allah, terutama kepada Raqib dan Atid yang akan mengawasi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara zahiriyah ataupun batiniyah, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kita akan diawasi oleh Allah lewat malaikat-malaikat. Malaikat ini banyak, jumlahnya berupa ratusan, bahkan ribuan dan seterusnya. Akan tetapi yang wajib kita imani ini ada 10 malaikat harus kita imani: Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Oleh karena itu saudara, malaikat itu juga ketika di dunia kita berkaitan dengan Raqib dan Atid. Ketika kita sudah wafat, maka kita akan bertemu dengan Munkar dan Nakir. Semuanya akan ditemani oleh malaikat. Jangan khawatir, kita pasti akan ditemani malaikat yang setia mencatat amal baik buruk kita, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Tak terlepas dari umpama kita bersedekah kepada seseorang, maka akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit, setetes, walaupun berupa pemikiran, sumbangan rembukan kita, diskusi kita. Jika diskusi kita, rembukan kita itu berupa kebaikan, maka pahala yang mengalir kepada kita. Itu poin buat kita yang akan dicatat oleh malaikat pencatat amal. Jika kita berbuat buruk, baik itu secara tingkah ataupun pemikiran, maka akan dijatuhi. Inilah saudara-saudara yang membuat kita termotivasi ketika membuat amal kebaikan. Jika kita berbuat amal kebaikan, walaupun berupa pemikiran yang saya katakan tadi, itu adalah amal baik buat kita. Jika itu amal baik, maka selama orang akan mengerjakan kebaikan sesuai ataupun pemikiran kita sumbangsi kepada kebaikan, maka selama pemikiran kita dipakai sebuah kebaikan, maka amal pahala yang akan kita dapatkan terus menerus walaupun kita telah meninggal dunia ataupun tidak melakukan. Akan tetapi jika kita membuat contoh yang tidak baik ataupun sesuatu yang tidak baik ataupun pemikiran urun rembuk kepada sebuah kejahatan, ketidakbaikan dan seterusnya, selama orang itu berbuat
ataupun berbuat kejahatan ataupun kemaksiatan yang kita perbuat atau kita rembuk, maka selamanya kita akan mendapat aliran sebuah dosa walaupun kita tidak melakukannya. Oleh karena itu berhati-hatilah berucap, berhati-hatilah bertindak, berhati-hatilah berpikir supaya kita ini menjadi orang yang beruntung dunia, mudah-mudahan sampai di akhirat.